Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rista Agustin dengan NIM 126101213231 dari kelas HES 6F. Di sini saya akan mengemukakan materi mengenai kejurusitaan dan eksekusi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Peradilan di Indonesia dan Praktik Peradilan yang diampu oleh Bapak Domerda. Berikut penjelasannya. Pengertian jurusita. Jurusita ialah jurusita dan jurusita pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Dalam hal ini, posisi jurusita termasuk dalam kategori tenaga fungsional di pengadilan karena mereka membantu dalam tugas-tugas administratif pengadilan. Mereka merupakan bagian dari fungsi kepaniteraan pengadilan dan dalam beberapa hal bekerja sama dan berkoordinasi dengan panitera. Tugas jurusita kebanyakan dilakukan di lapangan sehingga mereka tidak ditemui duduk di belakang hakim saat sidang berlangsung. Selanjutnya yakni dasar hukum terkait jurusita. Dasar hukum mengenai jurusita dapat ditemukan dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, diubah oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 39, 41, 65 diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan dan Undang-Undang tentang Peradilan TUN. Selanjutnya itu Keputusan KMA RI Nomor KMA 055 SK 10 1996. Selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi jurusita atau jurusita pengganti. Fungsi dari jurusita atau jurusita pengganti ialah untuk membantu kelancaran pelaksanaan persidangan di pengadilan dan bertanggung jawab dalam menegakkan upaya paksa secara administratif dengan koordinasi dari panitera. Tugas pokok jurusita atau jurusita pengganti meliputi melaksanakan perintah dari ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera, mengeluarkan panggilan, pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dengan memeriksa secara teliti batas-batas tanah yang disita dan dokumennya yang sah. Selanjutnya yaitu menyusun berita acara penyitaan yang kemudian diserahkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Badan Pertahanan Nasional jika ada penyitaan tanah. Selanjutnya, menawarkan pembayaran uang titipan dari pihak ketiga dan membuat berita acaranya, melaksanakan tugasnya di wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Selanjutnya yakni wewenang dan tanggung jawab jurusita. Wewenang dan tanggung jawab jurusita pengadilan berdasarkan SK Ketua MA nomor KMA 055 SK garing 10 garing 1996 ialah: dalam eksekusi tugas, jurusita bertanggung jawab kepada ketua pengadilan. Dalam pemanggilan, penyampaian pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan jurusita bertanggung jawab kepada ketua pengadilan atau ketua sidang atau ketua majelis. Dalam hal penyitaan, jurusita bertanggung jawab kepada ketua pengadilan atau ketua sidang atau ketua majelis. Jurusita memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Syarat menjadi jurusita. Syarat-syarat untuk menjadi jurusita pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ialah warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945, berijazah pendidikan menengah, berpengalaman sebagai jurusita pengganti minimal 3 tahun, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Selanjutnya yakni mengenai materi eksekusi. Pengertian eksekusi. Eksekusi dalam konteks hukum dapat diartikan sebagai serangkaian langkah atau proses yang dilakukan untuk menjalankan putusan pengadilan. Penjelasan tentang eksekusi bervariasi, tetapi umumnya mencakup beberapa elemen penting. Menurut M. Yahya Rahab,
Eksekusi ialah cara-cara untuk menjalankan putusan pengadilan, sedangkan Subekti dan Ratnawulan Sutantio menggambarkan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan tersebut. Selain itu, Sudikno Mirtokusumo dan Ridwan Syahrani menekankan bahwa eksekusi melibatkan realisasi kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang merupakan hak pihak yang menang sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini seringkali membutuhkan tindakan paksa jika pihak yang kalah tidak mau mematuhi putusan tersebut secara sukarela. Dalam konteks ini, eksekusi dapat diinterpretasikan sebagai pemenuhan prestasi dalam putusan pengadilan secara paksa oleh pihak yang dikalahkan jika tidak mematuhi putusan tersebut secara sukarela. Selanjutnya, yakni dasar hukum eksekusi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 54 ayat 3. Yang kedua yakni pasal 195 sampai 208 HIR atau pasal 206 sampai 240 RBG. Yang ketiga yakni pasal 224 HIR atau pasal 258 RBG. Selanjutnya yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Fiducia Agendum Overdraft atau FEO pasal 15 ayat 3. Selanjutnya yakni Peraturan Lelang Nomor 189 /1908 Vendu Reglement STB 1908 nomor 189. Macam-macam eksekusi. Sudikno Mirtokusumo dalam tulisannya tahun 1988 membagi eksekusi menjadi 3 jenis. Pertama, eksekusi putusan yang memerintahkan pihak yang kalah membayar sejumlah uang sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan. Kedua, eksekusi yang memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu seperti yang diatur dalam hukum. Ketiga, eksekusi real yang mencakup pelaksanaan putusan hakim untuk mengosongkan benda tetap kepada pihak yang menang, tetapi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, hukum mengatur langkah-langkah eksekusi yang harus diambil. Dalam praktik peradilan, ada 2 jenis eksekusi yang dikenal. Pertama, eksekusi real yang melibatkan tindakan langsung seperti penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagiaan, dan pelaksanaan tindakan fisik lainnya. Kedua, eksekusi pembayaran yang dilakukan melalui lelang atau executorial verkoop, di mana barang-barang debitur dijual lewat lelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Asas-asas eksekusi. Yang pertama, putusan harus berkekuatan hukum tetap sebelum eksekusi dapat dilakukan. Eksekusi hanya berlaku setelah tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, eksekusi dilakukan jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Jika sudah dipenuhi sukarela, eksekusi tidak diperlukan. Yang ketiga, eksekusi hanya dilakukan terhadap putusan yang bersifat kondemnator, yang mengandung unsur penghukuman seperti pembayaran uang, pengosongan tanah atau rumah, atau penghentian suatu perbuatan. Yang keempat yakni eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan negeri yang memutuskan putusan tersebut. Kecuali jika objeknya berada di luar wilayah hukum pengadilan, maka perlu delegasi eksekusi ke pengadilan lain. Pengadilan tinggi dan MA tidak memiliki wewenang eksekusi. Baik, sekian mengenai materi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.